Halo Cinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di trailer reaction. Baru kemarin ya, pas gue reaction ke trailer Mumun, gue bilang kalau wah jarang-jarang nih ada film Indonesia punya trailer 3 biji sampai ada final trailer segala. Nah, kali ini ada lagi satu lagi film kita yang punya final trailer, punya 3 trailer, yaitu Mencuri Raden Saleh. Kayak Mumun nih juga unexpected ya, gue gak mengira akan ada next trailer yang berbeda lagi karena perilisannya udah cukup deket nih. Even dibanding Mumun udah lebih deketan Raden Saleh ya. Mumun kan masih September, sedangkan Raden Saleh itu 25 Agustus yang berarti nggak nyampe 2 minggu lagi udah rilis. Bahkan minggu depan udah ada beberapa sneak preview ya. Gue sendiri akan nonton yang hari Selasa besok kalau nggak salah tanggal 17. Dan adanya sneak preview seminggu sebelum perilisan, terus trailer yang sampai 3 biji dan beberapa bentuk-bentuk promosi kemarin ya kayak Cinema Visit dan lain sebagainya. Itu gue ngeliat sih gimana Visinema bener-bener nge-push film ini. Well of course ya, yang ngedirect bosnya sendiri Angga. Tapi di luar itu kelihatan gimana mereka ingin membuat Mencuri Raden Saleh itu bukan sebatas another movie released by them, bukan sekadar rilisan baru, tapi sebuah event gitu. Dan itu wajar ya, karena gue yakin nih film punya budget yang lumayan tinggi, yang artinya butuh cukup banyak penonton untuk bisa balik modal, dan gue mendukung itu. Gue nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Bisa jadi hasilnya jelek, tapi at least tuh masih jarang banget film-film Indonesia ngangkat genre heist. Jadi perkara nanti akhirnya misal gue nggak suka nih, tapi gue akan tetap mendukung film ini dapat penonton sebanyak mungkin. Selama nggak malu-maluin ya, dan gue yakin nggak akan memalukan kualitasnya. Tapi kira-kira apakah bakalan sukses di box office? Apakah bakal tembus juta penonton? Mungkin itu salah satu pertanyaan yang banyak muncul. Nanti komentar lebih jauhnya. Untuk sekarang kita tonton dulu official final trailer dari Mencuri Raden Saleh. Asik. Laku 900 juta dilelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lu tuh palsu sampai sekarang. Oh, oke. Sudah sering memalsukan lukisan. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. Yang di Istana Negara, Pak. Itu ada uang 500 Pejabat negara tuh. Bisa kalian gunakan sebagai Oke. awal dan mencari kru. Kita butuh dulu driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini. Aku ikut. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Oke. Kalian tetap waspada. Gue bilang kita aman tuh. Terlalu pede. Dia tuh kenalan dari lo kan? Sorry Nick, gua out. Jangan terus tinggal. Lagi. Pukulin aja mbak, pukulin. Kita gak punya apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Oh, oke. 10 menit sebelum chaos. Gue tetap masih yakin sih kalau scene stealernya adalah Agni Nihat pas lagi berantem ntar. So far itu yang kelihatan paling keren. Sih? Jadi kalau urusan berantem sudahlah. Oh, boleh juga shot dia. Saatnya jadi pencuri beneran. Lukisan Widayat lo kemarin. Sudah mulai terbaca ya alurnya ya, dan menarik. Dan gak ada Menarik satupun alurnya. yang tahu kalau lukisan lu tuh palsu sampai sekarang. Oke. Udah mulai ngetis beberapa detail soal storytelling, soal karakternya. Tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan Oke. yang asli yang ada di Liam Gallagher KW. Yang di Istana Negara, Pak. itu ada uang 500 juta. Bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Oke, pencurian pertamanya atas request. Orang yang bisa bikin perbedaan. Terus ditusuk dari belakang, gagal. Terus balas dendam gitu ya paling ya. Perpindahan ini memang nyaris tanpa ancaman. Kalian tetap waspada.
Dia harus tahu. Semua di sini karena satu urusan. Duit. 10 menit sebelum chaos. Karena emang cuma lukisan ini yang bisa bikin aku punya duit cepat dan mampu aku kerjain. Hadepin. Hadepin. Iya, oke. Jadi pencuri beneran. Oke, itu yang tadi gue bilang. Plotnya udah mulai sedikit di-reveal tanpa ngasih terlalu banyak detail. That's why makin menarik. Karena kelihatannya gini nih. Yang pertama mereka diminta oleh si Tio Pakusadewo untuk mencuri lukisan di ruang kerja dia yang ternyata itu adalah jebakan gitu. Entah mungkin jebakan untuk menangkap salah satu anggotanya atau mungkin memang si Tio ini pengen menguasai lukisan itu dari awal. Dijebak, terus kemudian mereka di penjara gitu ya, ditangkap polisi. Terus second act-nya mungkin akan fokus ke arah gimana satu persatu orang yang di penjara tuh berusaha dibebaskan. So ada prison break. Nah itu yang menarik. Kalau bener ada itu, ada fase itu menarik tuh kalau ada adegan prison break. Terus kemudian baru tuh di akhir mereka berusaha untuk balas dendam untuk nyolong balik lukisan itu. Artinya akan ada banyak potensi soal drama emosional yang udah tadi kita lihat ya, perpecahan antar tim, menyoroti emosi individu-individunya, ada banyak twist and turn. Ya modal yang cukup untuk bikin film heist yang at least decent. Ini trailer yang bagus sih, memancing rasa penasaran di luar. Oke, ini Indonesia jarang bikin film heist, gue harus nonton gitu. Di luar itu ini memang trailer yang bisa mancing rasa penasaran. Kalau teasernya ya udah ya sebatas ngasih lihat kalau ini ada pencurian. Namanya juga teaser, terus starnya banyak, bintangnya banyak. Sedangkan trailer yang pertama tuh lebih fokus ke arah action. Dan itu gue sempat bilang juga di reaction gue memaklumi itu karena film heist itu masih agak susah dijual ke penonton Indonesia. Akhirnya yang disoroti adalah actionnya. Di official final trailer ini, semua elemen yang ada tadi tuh digabungkan. Action ada, terus tease soal ceritanya yang mulai diungkap juga ada, lengkap. Jadi gue bener-bener tertarik setelah melihat trailer ini. Kembali ke pertanyaan di awal, kira-kira apakah akan sukses di box office? Well, definisi sukses sebenarnya tergantung juga ya sama budgetnya berapa. Setahu gue budget Raden Saleh itu sekitar 20M. 20M itu misalkan kalau kita anggaplah satu tiket itu produser dapat 15.000, nggak tahu sekarang berapa ya, mungkin udah naik. Tapi anggaplah 15.000, berarti untuk bisa balik modal itu butuh kurang lebih berapa ya? 1,3 jutaan lah. Apakah Mencuri Raden Saleh bisa sampai angka itu? Kalau gue sangat berharap ya, jujur gue memang sangat berharap bisa penontonnya sebanyak mungkin. Karena sekali lagi ini adalah genre yang masih jarang diangkat di film Indonesia, bisa membawa blockbuster kita ke ranah yang lebih luas. Cuman kalau kira-kira prediksi gue mungkin penontonnya sekitar ada di range 500 sampai 700.000. Gue bukan seorang box office analis ya, jadi gue nggak bisa menjamin ketepatan prediksi gue. Cuman di sini berbasis pada genre heist itu belum terlalu banyak diangkat, masih kurang menjual, tapi di sini bintangnya lumayan banyak, bintang yang lumayan menarik untuk kalangan anak muda, dan tanggal 25 Agustus tuh nggak terlalu banyak saingan kalau nggak salah. Gue nggak apal film baratnya apa yang rilis pada tanggal itu, tapi kalau film Indonesia lawannya kan cuman Kamu Tidak Sendiri ya, filmnya Adenia Wirasti. Gue masih yakin Mencuri Raden Saleh bakal unggul. Dan kalau urusan layar, Pengabdi Setan harusnya sudah mulai cukup banyak berkurang layarnya. Jadi Mencuri Raden Saleh bakal kebagian cukup banyak layar. Jadi sebenarnya angka 500 sampai 700 atau mungkin 800 tuh tidak buruk gitu. Itu angka yang sudah cukup bagus untuk sebuah genre yang jarang diangkat di film kita. Dan kalau misalkan ternyata film ini perform jauh lebih baik daripada dugaan, mungkin bisa sampai 1 juta. Tapi kalau 1,5 gue agak ragu sih. Makanya kelihatan banget Visinema nge-boost film ini. Visinema berusaha untuk genjot performanya. Karena untuk film-film seperti Mencuri Raden Saleh, film blockbuster dengan harga yang mahal, mereka harus perform sejak day one. Mereka rilis hari Kamis nih. Kamis is not a weekend. Weekdays cenderung lebih kecil penontonnya daripada weekend. Nah, di saat weekdays-nya jelek nih untuk film-film seperti Mencuri Raden Saleh, kemudian mungkin hari Jumat sudah dipangkas layarnya karena XX1 cukup sadis dalam memangkas jumlah layar,
itu untuk bisa perform lagi di weekend akan susah. Dan itu artinya sekali kehilangan momentum udah nggak akan bisa dapat momentum lagi. Artinya terus terjun. Jadi mereka memang sudah harus perform sejak day one. Makanya dibangun sejak jauh-jauh hari hype-nya, termasuk ngadain sneak preview semingguan sebelum filmnya tayang di banyak kota gitu. Nanti bisa kita lihat jumlah penontonnya di hari pertama berapa. Tanda-tanda positifnya adalah kalau di hari pertama bisa dapat lebih dari 100.000 penonton. Kalau kurang dari itu, misal 75.000, which is actually not a bad numbers. Cuman butuh effort lebih untuk bisa ngegenjot film dengan budget segede ini ya. Tapi gue berharap yang terbaik, jujur. I hope for the best for this movie. Entah gue nanti akan nganggap filmnya bagus banget atau malah kurang, still gue akan berharap yang terbaik untuk performance film ini di box office. Oke, itu adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk final trailer alias trailer ketiga dari Mencuri Raden Saleh yang bakal tayang 25 Agustus di bioskop. Jangan lupa tonton, atau kalau di kota kalian ada sneak previews di minggu depan ini selama semingguan juga jangan lupa tonton. And please jangan lupa juga like video ini, share, subscribe, komen juga di bawah kalau kalian ingin request trailer apa yang mesti gue tonton dan mesti gue review. Go ahead, komen apapun semua kalian. Gue Rashid Hari and see you in the next video.